Makai sabun. Tidak adalah nikmat. Kalau sabun itu membuat nikmat, maka seluruh ulama dunia akan berlomba-lomba mencari. Paham ya? Ngerti? Dan perempuan istri boleh menolak saat suami jek mabuk, mendem tua, terus arep gauli sampean, itu boleh sampean tolak. Kalau dia maksa, tolak, bilang saya tidak mau karena sampean samanya digauli setan. Masih maksa kiai, Kang Aden piye? Ya, ikat saja itunya ya. Paham nggih? Lanjut, la tujalisu, aja padha ngerumungi, aja padha ngruwangi lungguhi sira kabeh suraba ing wong kang padha surabal khamri ing wong kang padha alih ngombe arak, wala ta'udulan aja padha nyelehake sira kabeh mardhum ing pira-pira wong larane tukang mabuk iku mah. Wala tashhadu aja padha hadir sira kabeh jana ijahum ing pira-pira zenazahe wong mabok. Wa ina saribal khamri lan setune wong ngombe arak iku yajibu bakal teka sapa wong mabok yaumal kiamat ing dalem dina kiamat muswadan halin ireng. Paham? Sampeyan wis ireng terus mabok jadi ini black oval. Apane wajuhu hinae saribal khamri modelian tur metu apane lisanu ilate wong mabok ala sadrihi ing atasane dadane wong mabok yasilu mel apane lu abuhu ilre wong mabok yakdiruhu milang jember ing wong pemabok kulo sapa kulo man ra'ahu saben-saben wong kang weruh sapa maning wong pemabok iku iso sampeyan paham. Wong mabok aja dikonconi, jangan dideketi, jangan dikawani. Kalau lagi rumah kita dibuat tempat itu, maka ada namanya malaikat rehan yang tak mau masuk rumah. Ada kisah seorang kisah ulama yang namanya Syekh Yazid Bustami. Padahal orang yang di dalam itu penghuninya, penduduknya itu orang yang suka cinta Quran. Ketika itu Imam Hakam Ibn Rid, insya Allah ya, habis itu bertanya bahwasannya istri anaknya itu 9, semuanya luar biasa cerdas hafal Qurannya. Tapi saya Bustami di zaman itu, wali itu adalah saya Bustami bilang Qurannya tidak sampai hati, cuma sampai tenggorokan. Rupanya Asad diusut. Kenapa? Karena dia membiarkan rumahnya itu untuk duduk orang yang mabuk. Ini orang yang ahli Quran, apalagi sampai yang ahli gaple. Jadi harus ngerti ya. Kalau sampai punya warung, ada orang dari situ, tinggalkan saja. Jangan takut dibenci orang seperti itu. Yang harus sampai khawatiri tidak dapat ridho rahmatnya dari Allah. Kita kapan harus siap dibenci, kita harus kapan siap untuk pantas cintai. Kalau ada organ-organ, wah itu sangat membahayakan. Bukan organnya, tapi isi maksiatnya itu. Bila mana dibuatkan mendem-mendem, wah kasihan sekali sampean nantinya ya. Sholat sampean ditolak 40 dino. Apa itunya? Apa sih? Ngirupin tak. Walah, iku gawe nyali. Paham? Ono kisah yaitu Abu Akam Al-Bakriyah. Abu Akam Al-Bakriyah ini saya mendapat kisah ini sangat luar biasa. Itu orang yang sangat ngalim, ali abid itu orang yang ahli ibadah. Alhasil apa? Lagi jalan, jendelanya itu tuh nggak ada pengganjal. Rupanya melihatlah ada tutup botol figur itu. Terus diambil, niatnya mah untuk ganjal itu. Selama 70 tahun tidak ada malaikat yang masuk di sini. Tutup botol ini, ngerti? Karuan sampai golek botol di dolak itu, ngerti? Iki tutup botol itu tak. Lah dicanteli apa itu si jenis. Lah 70 tahun malaikat orang mancing. Ngerti? Jadi hati-hati ya. Yuk nang Homer
berhenti ojo mabok. Nggak bisa sekarang deh, ya kurangin yang tadi 10 botol, dikurangin bisa 5. Terus mana kiban lagi, maulidan lagi, ikut mana ke maulid, cintai para kiai ulama, ambil air berkahnya. Akhirnya jadi berkurang 3 botol, berkurang lagi bisa 1 botol, berkurang lagi sudah tidak minum, sudah lama tidak minum, sekali minum 20 botol. Jadi tak andani ya, ngati. Kalau lagi kayak gitu jangan didekatkan, jangan ditemankan. Teman-teman, kalau kalian ingin berhenti di situ, maka perbaiki pergaulan teman, ya. Ngerti? Katanya nggak enakan, maka Imam Sofyan berkata, barang siapa yang mengenakan teman yang suka pemabok, kita sebagai teman nggak enak, maka apa? Maka gantinya adalah tebusannya adalah anak dan istri-istrimu yang seharusnya anakmu besok di masa depannya enak, maka Allah sudah memberi beban kepada anak-anak yang kasihan keturunan. Jangan nggak enak sama teman. Sudahlah, kata Imam Ali, sahabat yang sesungguhnya nanti dilihat saat sampai punya masalah, itulah sahabat. Sahabat banget minum itu kalau numpang banget doang, ya, gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Yuk, jauhi homer minum. Kalau mau bergaul, tapi jangan sampai merusak diri. Ngerti nggak? Istri-istri kalau nggak suaminya minum, ambil air maulid, ambil air manakib, dikasih ke suaminya. Masih mabuk Kang Aden, kasih lagi. Minta doa kepada sesoleh, kepada ulama, kepada habaib di mana saja. Masih minum Kang Aden, ambil air putih lagi, fatihahkan 14 kali dan disukani dan diberi tetesan baygon 10 tetes cukup. Tahan ya. Untungnya saya soleh ngerti. Jadi ngono ya. Nah, pilih ya yang teman-teman yang masih mabok, yang masih nyabu narkoba, yuk pelan-pelan. Jangan nyabu, jangan narkoba ya. Kan masih ada narkotika. Naudzubillah. Pilih ya. Eling nggih pesan Kanjeng Nabi lewat lisan tuh dewe ngaji bareng. Yuk, ojo ngenak-enak temen memergo marang ngombe kuwi. Wah, orang sakinya saja nggak boleh dijenguk kok, matinya saja jenazahnya tidak boleh didatangi kok. Karena Pak, kalian sampean yang ikut menjenguk nanti wajahnya juga ikut hitam, tetanda ini temannya. Tapi teman-teman, kalau melihat orang ahli mabok, ahli homer, kita tidak boleh mencelaknya, kita tidak boleh menghina. Karena kita tidak tahu orang Syekh Abdul Qadir Jailani itu saja pernah ada orang ahli maksiat bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa aku ingin bertanya kepadamu, apa yang kamu tanya? Bisakah Tuhanku itu membuat aku seperti kamu? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sangat bisa dan mudah sekali. Apakah Tuhanmu bisa membuat kamu seperti aku? Syekh Abdul Qadir Jailani lalu menangis. Sangat mudah bisa. Yang artinya pandangan Syekh Imam Ghazali, kalau sampai melihat orang ahli maksiat, maka doakan saja yang baik. Bisa jadi dia nggak tahu apa-apa, sedangkan saya yang tahu masih musiki urusan orang yang ahli maksiat. Kita tidak tahu. Bisa jadi orang ahli maksiat ini sebelum wafat husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik, bisa jadi sampean yang sering istiqomah di majelis wafatnya dalam keadaan nuang. Kita tidak tahu. Naudzubillah. Siapapun itu makhluk Allah harus disayang. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Nanti saya serahkan waktunya kepada beliau Syekh Soleh.